Assalamualaikum, Bu Rurun. Waalaikumsalam. Silakan Pak Risa. Bagaimana kabarnya Bu Rurun? Alhamdulillah hari ini sehat. Bagaimana kabarnya Pak Risa? Alhamdulillah Bu Rurun, saya juga baik. Kemarin kan Bu Rurun menyampaikan kepada saya untuk meminta supervisi. Nah hari ini nanti saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu Bu Rurun. Ya, silakan. Jadi sebelum supervisi besok, sekarang ini nanti saya akan melihat persiapannya Bu Rurun dalam mempersiapkan supervisi yang adalah Bu Rurun. Ada 3 tahapan Bu Rurun. Yang pertama pra-observasi, nanti yang kedua besok pelaksanaan supervisi, yang terakhir adalah pasca observasi. Oke, kalau begitu Bu Rurun, kalau boleh tahu harapannya apa Bu Rurun hari ini? Jadi saya senang sekali Pak Risa mau datang ke kelas saya ini. Saya bisa berdiskusi langsung dengan Pak Risa mengenai meningkatkan kompetensi hasil untuk meningkatkan belajar anak-anak ini. Jadi saya mau berdiskusi dengan Pak Risa apa yang bisa untuk meningkatkan kompetensi, apa yang sesuai nantinya dipakai. Materi pembelajaran yang diberikan apa besok? Besok materi yang saya berikan yaitu tentang tokoh dan sifat-sifatnya. Tokoh dalam suatu cerita, serta mengidentifikasi sifat-sifatnya. Oke, terkait dengan pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu Rurun? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, siswa itu mampu dalam mengidentifikasi tokoh dalam cerita, serta sifat-sifatnya, dan menjadi panutan dalam kehidupannya sehari-hari. Oh gitu ya. Baik Bu Rurun, jadi untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Bu Rurun? Untuk saat ini saya ingin menerapkan strategi kolaboratif antar siswa. Jadi anak-anak bisa terlibat semua secara langsung. Tapi saya minta saran juga dari Pak Risa bagaimana? Ya Bu Rurun, jadi strateginya yang ingin dicapai Bu Rurun yaitu dengan cara berkolaboratif antar siswa. Ya. Kemudian sebelum supervisi besok, Bu Rurun sudah menyiapkan segala hal. Kira-kira yang jadi khawatiran Bu Rurun itu apa? Yang jadi hambatan atau yang menjadi kekhawatiran saya itu kan dari pemahaman seorang siswa itu kan berbeda-beda. Mungkin siswa A akan berbeda dengan siswa B dengan siswa C. Nah, makanya itu saya itu ingin bagaimana strategi yang bagaimana yang cocok. Mari kita berdiskusi, mungkin Pak Risa bisa memberikan masukan kepada saya untuk strategi yang lebih tepat dari yang telah saya utarakan. Oke Bu Rurun ya, kita sekarang sedang berdiskusi ya. Cuma saya ingin menggali dari diri Bu Rurun sendiri dulu. Kira-kira ya untuk mencapai supaya bisa tercapai tujuan Bu Rurun tadi, apa strategi yang digunakan menurut Bu Rurun sendiri untuk mencapai anak-anak yang kemampuannya berbeda-beda itu dengan menggunakan strategi apa Bu Rurun? Selain kooperatif tadi ya, saya ingin memberikan soal yang berbeda. Maksudnya dengan anak kemampuan si A, kemampuan si B ini kan berbeda. Maka ingin saya memberikan yang bermacam-macam sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana kalau seperti itu menurut Pak? Ya betul sekali Bu Rurun, itu sudah sangat bagus sekali. Kalau dalam teorinya itu masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oh gitu ya. Apakah Bu Rurun tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sepengetahuan saya mungkin dari bahasa Inggrisnya membedakan mungkin ya. Kalau secara pahamnya mungkin bisa Pak Risa menjelaskan lebih detailnya seperti apa. Ini Bu Rurun ya, jadi nanti Bu Rurun bisa mencoba mencari di Google atau di YouTube atau berdiskusi dengan teman-teman yang lain tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya fokuskan di sini nanti, jadi Bu Rurun bagaimana cara mengimplementasikannya itu? Ya. Maksudnya saya mengimplementasikannya ke anak-anak. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Saya mungkin nanti kan ini masalah tokoh ya, masalah tokoh dalam cerita. Mungkin yang anak yang mempunyai ya mungkin kemampuannya lebih itu bisa saya kasih tingkatan soal yang lebih juga. Nah, yang tingkatannya rendah bisa saya kasih mungkin hanya misalnya dia hanya menyebutkan tokohnya
atau menceritakan kembali atau seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Baik, itu sudah sangat cukup baik. Kira-kira siapa Bu Run yang bisa membantu Bu Run untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya bisa berjalan lancar? Biar bisa berjalan lancar, yang pasti saya kan sudah berkomunikasi dengan Pak Risa. Ya. Mungkin yang pengalamannya sebagai guru penggerak kan lebih banyak ya. Ya. Selain itu nanti kalau saya memanfaatkan anak-anak sebagai teman sejawat, bagaimana? Bisa juga itu dimanfaatkan. Kapan Bu Run akan melaksanakan rencana itu? Secepatnya akan saya laksanakan, akan saya coba pembelajaran diferensiasi. Ya, berarti dari kesimpulan hari ini Bu Run ya, Bu Run besok akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi kooperatif, kemudian kolaboratif, serta pembelajaran berdiferensiasi dan memanfaatkan teman sejawat. Nah, untuk itu Bu Run pastinya butuh untuk menyusun sebuah rencana pembelajaran, ya, dan materi-materi atau sumber-sumber yang diinginkan Bu Run seperti apa itu bisa diperoleh dari mana Bu Run memperolehnya? Yang pasti kan saya akan menyusun rencana pembelajaran yang menerapkan dengan KSE dan budaya positif dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sumber-sumbernya ini kan sekarang kan semuanya sudah tersedia. Bisa kita ambil cerita mungkin di YouTube, terus kita ambil cerita dari buku-buku cerita yang ada di perpustakaan. Nah, itu kan anak-anak nanti banyak cerita dan mengetahui macam-macam tokoh dan sifat-sifatnya. Iya, iya. Saya garis bawahi Bu Run ya, tadi menyinggung soal budaya positif sama pembelajaran KSE. Itu sangat baik sekali Bu Run kalau diterapkan ke anak-anak. Nanti anak-anak lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Oke Bu Run, berarti kesimpulan hari ini apa Bu Run? Kita diskusinya sebelum kita supervisi besok. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada mungkin anak yang bisa kita kasih semuanya sama dengan anak yang pemahamannya masih rendah. Jadi kita perlu membedakan mana anak yang berkemampuannya lebih dan mana yang masih belum bisa memahami atau kesulitan memahami materi. Jadi kita membedakan sesuai dengan kemampuan anak. Oke. Sip Bu Run. Sekarang perasaannya Bu Run bagaimana setelah kita berdiskusi? Perasaan saya sekarang lega Pak ya. Bisa berdiskusi sama Pak Risa, kemudian ada masukan-masukan. Jadi saya berharap ada tindakan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan hasil dari anak-anak ini. Oke, alhamdulillah Bu Run ya. Saya juga sedang sama-sama belajar dengan Bu Run. Melihat kesiapan Bu Run besok, insya Allah supervisinya akan berjalan lancar. Alhamdulillah. Amin. Tinggal memantapkan saja Bu Run. Oke Bu Run, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya. Apabila ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan Bu Run, saya mohon maaf. Sama-sama. Ketemu besok ya Bu Run waktu supervisi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Siapa hari ini yang nggak masuk? Irfandi, Nehan, Anggun. Raffi kemana ya Raffi? Sudah siap semua ya? Ya, pinter. Nanti anak-anak selain berdoa untuk diri kita sendiri tadi, kita juga mendoakan agar teman-teman kalian yang sakit segera lekas sembuh. Memulai pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Fatah. Ayo Fatah, sini Fatah, atau dari tempat duduknya saja enggak apa-apa. Ayo Fatah dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak tadi sudah sarapan apa belum? Sudah. Siapa yang belum? Kenapa kok belum? Lah, dibingung kenapa kok belum ya. Sebelum berangkat sebaiknya kita sarapan terlebih dahulu. Terus sekarang saya mau tanya, siapa di rumah yang punya banyak buku cerita? Punya. Aku
Enggak punya. Siapa yang suka membaca buku cerita? Siapa yang suka membaca buku cerita? Yunda, buku cerita apa saja yang sudah kamu baca, Yunda? Banyak sih. Sang Kancil. Ada. Cil, terus apa lagi, Ki? Apa? Maka anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tokoh dalam cerita beserta sifat-sifatnya, ya, tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin melihat konsentrasi kalian terlebih dahulu. Kira-kira semuanya sudah konsentrasi apa belum? Sudah ya? Ingat, kalau saya bilang pagi harus tepuk satu kali, siang dua kali. Konsentrasi bersama. Pagi, siang, sore, malam. Nah, Radit belum bisa konsentrasi. Nah, ayo saya ulangi lagi satu kali sebelum kita memulai pembelajaran. Siang kok satu kali ya. Dua. Pagi. Ayo kono. Siang. Malam. Nah, bagus. Berarti semuanya sudah bisa konsentrasi. Baiklah, untuk menentukan tokoh, saya akan putarkan sebuah cerita. Kita lihat bersama-sama ya. Antagonis dan satunya ada tritagonis. Nah, jadi ada berapa macam? Ada 3 macam. Yang pertama yaitu protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga tritagonis. Seperti Yunda. Lanjutannya. Judulnya apa judulnya? Antara sikap terpuji dan sombong. Pada suatu hari di sebuah desa kecil yang damai hiduplah seorang pemuda bernama Rama. Nah, yang temannya bisa menuliskan tokohnya siapa saja. Nah, sambil ditulis. Rama dikenal sebagai Dia yang seorang yang membaca, cerdas. kemudian ada yang menulis. Tokohnya tadi siapa? Sebagai seorang yang cerdas, berbakat, dan juga tampan, ia memiliki sifat rendah hati yang membuatnya disukai oleh banyak orang di desa tersebut. Namun tidak ada manusia sempurna, begitu pula dengan Rama. Rama memiliki sikap terpuji yang memikat hati banyak orang. Ia Seperti tadi loh, Kesha moco sikapnya apa? Kamu yang nulis. Ayurannya adalah seorang anak perempuan yang baik hati dan penuh kecerdasan. Terus, Denny apa? Assalamualaikum. yang nomor 1. Apa judul? Nomor 1. Satu yang membaca. Apa judul cerita yang kalian baca? Antara sikap terpuji dan sombong. Antara sikap terpuji dan sombong. Terus
2. Siapa saja tokoh dalam cerita? Rama, Adi, Roni, Denny. Sebutkan sifat-sifat Ayo dari tokoh diperhatikan. yang ada pada Nanti cerita. kalian yang Sombong dan memberi terpuji. nilai. Skornya 8, 7, 8, 9. Nah, ayo diperhatikan. Amanat apa yang bisa diambil dari cerita? Kita diingatkan bahwa sikap terpuji dan rendah hati bukanlah tentang mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. 4. Kita dapat belajar bahwa siapapun bisa berubah dan menjadi tokoh yang baik. Setiap orang memiliki prestasi untuk melakukan perbuatan baik dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, ayo berapa? 7. Kenapa kok diberi 7? Tidak kedengaran. Ayo, Yunda, kelompoknya Yunda. 7. Kenapa Yun? Kok kedengaran suaranya kecil? Nah. Rara? 7. Alasannya sama. Berarti yang diperbaiki Nadine apa? Suaranya. Padahal hasilnya sudah bagus sekali. Apa yang bisa kamu ambil dari cerita itu? Yaitu siapapun walaupun berbuat salah, dia pasti bisa berubah dan menjadi tokoh yang lebih baik. Nah, berarti dari sini amanat yang diambil dari ceritanya itu sudah bagus. Cuman kekurangannya suaranya pelan. Nggak apa-apa, Rara nanti bersambung. Kasih materin. Iya. Ayo tepuk 1. Yes, Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru salah sengaja hasilnya. Tadi Yunda nggak berani sendirian, ternyata dia berani sendirian. Tepuk tangan dulu buat Yunda. Iya langsung. Katanya iya, yes, Jos. Ayo. 1. Apa judul cerita yang kalian baca? Jawabannya pertemuan di hutan. 2. Siapa saja tokoh dalam cerita? Serigala dan kancil. 3. Sebutkan sifat-sifat dari tokoh yang ada pada cerita. Jawabannya adalah serigala memiliki sifat yang jahat, rakus atau biasa disebut antagonis, sedangkan kancil memiliki sifat yang baik, ramah, cerdik, dan tolong menolong atau biasa disebut protagonis. 4. Amanat yang bisa diambil dari cerita. Jawabannya cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan selalu menang dari kejahatan dan mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah dan menemukan jalan yang lebih baik, atau meskipun seseorang pernah bertindak jahat, mereka masih memiliki potensi untuk berubah. Ya. Berapa? 9. Di 9. Rara? 9. Berarti di sini kelompok yang paling baik, yang bintangnya 2/4 buahnya tadi siapa? Yunda. Yang lainnya enggak usah berkecil hati. Lagi Rizky. Satu-satu. Bawang merah. Di sini apa? Sudah. Sampun. Nggih. Nggih. Assalamualaikum Bu Rurun. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Alhamdulillah Bu Rurun tadi sudah melaksanakan pembelajaran, nggih, dan sudah saya supervisi. Saya sebelumnya mohon izin, ada rekan saya Pak Budi. Ini adalah pengajar praktek yang akan mengobservasi kegiatan kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan kucing terhadap Bu Rurun terkait dengan hasil supervisi yang telah dilakukan di kelas tadi. Yang pertama, Bu Rurun, saya
ucapkan terima kasih sudah bersedia menjadi mitra saya, sudah bersedia saya supervisi ya. Untuk itu saya tanyakan pada Bu Rurun sekarang perasaannya bagaimana setelah disupervisi tadi di kelas. Perasaannya sangat lega Pak ya. Lega nggih? Iya, Nggih. sangat lega. Karena nanti kan bisa kita sharing kekurangan saya apa, nanti kan bisa masukan dari Pak Risa, Ya. atau mungkin Pak Budi sekalian juga. Oke, Bu Rurun. Nanti kita berbincang-bincang ini nggih, dengan yang diinginkan di tujuan akhirnya nanti seperti apa, Bu Rurun? Di tujuan akhir yang jelas saya ingin tercapai dari tujuan pembelajaran. Seperti tadi kan tentang tokoh dan sifatnya. Ya. Nah, berarti anak-anak bisa mengetahui sifat-sifat dari tokoh dan paling tidak dia bisa melakukannya, menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, Bu Rurun, kemarin kan sebelum jenengan melakukan pembelajaran di kelas sudah mempersiapkan RPP-nya ya. Iya. Sudah mempersiapkan strategi pembelajarannya. Iya. Nah, apakah tadi selama di kelas sudah dilaksanakan? Sudah, tadi kan saya kan ambil kolaborasi dan kooperatif dari anak-anak dan tadi anak-anak kan sudah bekerja sama tadi dalam Oke, kelompoknya tadi. Oke, memang saya lihat tadi Bu Rurun sudah mempraktekkan pembelajaran secara kolaboratif ya, Iya. dengan secara teman sejawat memberikan penilaian. Tapi kelihatannya ada yang masih belum muncul, Bu Rurun. Bisa sebutkan Bu Rurun apa itu yang belum muncul? Yang belum muncul kayaknya tadi itu keberanian anak-anak. Keberanian anak-anak. Iya, Iya. anak-anak dalam presentasi itu anak-anak masih canggung, jadi masih perlu adanya dorongan. Oke, keberanian anak-anak ya. Iya. Kemudian di samping itu apalagi Bu Rurun yang belum tampak pada yang belum bisa dilihat tadi ketika Ada beberapa anak yang masih kurang dalam dia hanya bercanda sendiri tanpa membantu ikut temannya. Tadi kan dia tidak berdiskusi, tidak ikut diskusi dengan temannya kurang tentang fokus tokoh-tokoh. seperti Iya, itu ya kurang Bu Rurun fokus. ya. Iya. Oke, jadi ada sedikit permasalahan di Bu Rurun di kelas, itu yang pertama anak. Tadi ada juga yang izin sakit ya Bu Rurun? Iya, ada satu anak yang izin sakit. Kenapa tadi Bu Rurun? Sakit badannya panas. Oh, badannya panas. Oke, memang hal itu wajar Bu Rurun ya kalau di kelas ada anak yang Iya. sakit, berarti seperti itu Saya izinkan. diizinkan. Iya, saya izinkan. Oke, Sambil temannya tadi kan mengantar. ya. Untuk mengatasi permasalahan Bu Rurun tadi, yaitu anak-anak yang kurang keberanian, terus belum fokus ketika pelajaran, apa kira-kira yang bisa akan dilakukan Bu Rurun? Kalau untuk anak-anak yang keberaniannya kurang, biasanya saya beri motivasi. Seperti Yunda. Yunda tadi kan dia tidak berani tampil sendirian, padahal teman-temannya sebagian sudah berani tampil sendirian. Jadi kita kasih semangat, teman-temannya juga kita kasih dari teman-temannya seperti yang dikatakan Kia tadi kan sudah jos lah gitu tadi. Jadi, terus yang misalnya seperti Raditya, Aldi, tadi kan dia kurang berkonsentrasi, kurang fokus ya. Jadi saya dampingi terus dia agar dia mau bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi kita pandu dia, kita arahkan dia. Jadi tidak serta kita biarkan dia biar teman dan temannya juga gitu. Nah, temannya saya minta untuk tetap membantu dia, agar dia mau berperan serta dalam menyelesaikan tugas-tugasnya kita. Kemudian Bu Rurun, jenengan tadi kan sudah berkata pada saya bahwasanya waktu pembelajaran awal strateginya itu juga memakai pembelajaran berdiferensiasi. Apakah tadi sudah tampak pembelajaran berdiferensiasinya? Dari tadi kan saya beri tugas kelompok, saya bedakan dari memberikan materi tentang cerita. Jadi kan anak-anak tadi kan saya beri cerita, saya printkan cerita tadi ya. Nah itu ada yang ceritanya panjang dengan yang kalau kita perlu pemahaman yang lebih. Jadi saya kira kelompok yang pemahamannya kurang, nah itu saya beri ceritanya agak pendek dengan pemahaman yang agak mudah. Tapi seperti Yunda kan tingkat itu lebih tinggi. Jadi saya beri yang agak
rumit dalam menyelesaikan cerita tadi. Oh, gitu ya Bu Run. Jadi ketika Bu Run waktu membagikan tugas kepada anak-anak, itu yang anak-anak yang pandai atau yang yang daya kelompok, tangkapnya ya, tinggi tadi kan itu masih diberikan kelompok. bacaan yang lebih panjang dan lebih analisis, Iya. analitik ya. Iya. Untuk anak-anak yang kurang atau masih pemahamannya di bawah itu diberikan bacaan yang lebih mudah. Lebih sederhana. Oh ya betul ya. Oke Bu Run, berarti sudah masuk ke pembelajaran diferensiasi ya Bu Run ya. Iya. Sudah masuk. Kemudian untuk kembali tadi saya banyak lihat Bu Run pakai yang apa? Tepuk-tepuk itu apa Bu Run namanya? Oh, untuk memfokuskan. Oh itu iya, itu termasuk ke dalam pembelajaran KSE Bu Run. Oh, iya. Apa KSE itu? Sosial emosional. Jadi untuk Sosial emosional. Itu kan anak-anak biar terbiasa fokus, biar enggak jadi kan biasanya enggak hanya tepuk-tepuk, biasa kita gonta-ganti biar anak-anak enggak. Kalau satu itu saja nanti kan hafal anak-anak. Jadi kita misalnya besok kita pakai apa, besok seperti itu. Itu hanya untuk memfokuskan anak. Nah, kedepannya Bu Run ya, atau istilahnya itu kita kan dalam pembelajaran adalah untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan peserta didik. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, jadi anak-anak yang lebih aktif. Gitu. Jadi apa kiat-kiatnya Bu Run yang akan dilaksanakan ke depan itu seperti apa untuk mewujudkan yang seperti Saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Misalnya tadi seperti mencari tokoh dan itu. Jadi biar anak-anak yang mencari tokoh sendiri. Kan anak-anak tadi awalnya dia tidak berani mengungkapkan tokoh itu tadi. Nah, jadi biar anak-anak yang mencari apa yang dimaksud tokoh itu, apa yang tadi kan saya mendominasi kalau tokoh itu ini ada 3. Nah, jadi seperti itu. Jadi biar ini jahat, ini namanya ini seperti itu. Sebenarnya tadi saya mau pakai biar mencari di internet pakai Chromebook sebenarnya tadi. Oh iya, berarti bagus Bu Run. Iya, jadi biar dia mencari apa sih protagonis itu, apa antagonis tadi ya. Oke. Jadi sudah mulai mengerucutin Bu Run. Nanti kalau ke depannya ini yang bisa dilaksanakan Bu Run di dalam kelas itu untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik yang berpusat pada murid, itu anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mengeksplor melalui dirinya melalui berbagai media ya. Salah satunya dengan pemakaian Chromebook ya. Ternyata tadi kan belum tampak ya Bu Run. Iya, belum. Ini kemarin rencana pakai Chromebook tapi saya pakai kemarin saya buat video kemarin itu sendiri. Sebenarnya kemarin rencana saya kan mau buat video anak-anak saya suruh cari video dari situ biar menentukan mana sih yang jahat, mana yang baik, itu apa sih disebut apalah seperti itu. Kira-kira untuk mendukung Bu Run besok ke depan pemakaian Chromebook bisa meminta berpartner atau minta tolong pada siapa yang bisa dampingi Bu Run kira-kira di sekolah? Bisa misalnya pada guru-guru teman sejawat yang lain, mungkin yang lebih bisa memberi masukan, yang bisa membawa perubahan, bisa kan kita bisa sharing kekurangan saya apa, nah kan di situ. Jadi mungkin misalnya Pak Risa lah, dengan gitu kan bisa menunjukkan, oh ini nanti kurang dalam hal ini, terlalu mendominasi dalam hal ini. Nah, jadi kita bisa sharing sama teman-teman kita, terutama teman sejawat. Oke Bu Run ya, berarti sudah mengerucut dalam satu kesimpulan Bu Run. Jadi Bu Run ini kedepannya besok akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid lebih fokus lagi ya, istilahnya tidak terlalu mendominasi tapi di siswa yang lebih aktif. Dengan cara apa? Dengan caranya memanfaatkan media yang menarik. Yang menarik ya, Chromebook dan sebagainya. Oke, Bu Run, kira-kira kapan bisa dilaksanakan ini untuk kedepannya ini? Secepatnya akan saya lakukan, saya coba perubahan agar cepatnya, anak-anak lebih aktif ya. Oke Bu Run, gimana sudah tercapai enggak tujuan kita perbincangan kali ini? Untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah tercapai dan terima kasih Pak Risa sudah ngasih masukan kepada saya. Akan menjadi koreksi bagi diri saya, menjadi refleksi untuk lebih baik untuk kedepannya. Oke, perasaannya gimana Bu Run? Perasaannya senang, senang karena kita tahu kelemahan kita ada di mana, karena ada yang merefleksi diri kita. Jadi lega juga bisa
sharing, bisa curhat sama Pak Risa, memberi masukan-masukan. Jadi terima kasih sekali. Ya, alhamdulillah Burun, saya juga senang Burun bisa menemukan solusi dari permasalahannya dari dalam diri sendiri. Ya, tadi kan Burun menemukan, oh ya manfaatkan media ya, manfaatkan Chromebook. Terus bagaimana caranya anak-anak yang masih kurang semangat atau tidak berani dengan diberikan motivasi. Kemudian anak-anak yang kurang fokus itu diberikan apa tadi Burun? Yang kurang fokus? Diberikan ice breaking. Ya, diberikan ice breaking, diberikan KSE, ya, mindfulness, itu seperti itu. Ya cukup bagus sekali Burun hari ini. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. sudah cukup, sudah Burun Terima kasih, menangkap Pak. apa yang kita hari ini obrolkan, kita perbincangkan, tujuannya tercapai hari ini. Alhamdulillah, ya. Sudah ada solusi dari masyarakat sendiri, siap untuk melaksanakannya Siap secepatnya. melakukan perubahan. Ya, nanti mungkin 1 minggu lagi kita bisa ngobrol lagi untuk perkembangannya seperti apa menggunakan Chromebook di dalam kelas. Iya, siap. Terima Kita kasih Bu Rurun. manfaatkan medianya. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, demikian yang bisa saya lakukan dalam percakapan kucing. Silakan apabila ada umpan balik dari Pak Budi bisa di. Iya, dari sesi kucing ini saya perhatikan sudah mengarah ke topik ya, yang tadi ingin dicapai apa, kira-kira yang kurang, yang diperbaiki apa. Kemudian cuma ada hal yang sedikit Pak Riza yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi yang paling penting dalam sesi coaching itu adalah yang lebih banyak cerita harusnya kuncinya, cerita kuncinya. Jadi coach itu hindari untuk menggali berbagai macam pertanyaan, tapi dari satu pertanyaan itu kita kembangkan, kita giring si kunci ini untuk bagaimana dia nanti menemukan solusi atas semua masalah yang telah disampaikan ke coachnya. Jadi hindari beberapa kalimat pertanyaan yang sekiranya menjustifikasi, artinya ada tadi saya lihat ada yang sedikit memang mengalir aja, tidak apa-apa ya, isinya memang harus banyak latihan gitu. Dan bukan kita untuk mencari semacam jawaban, tapi apalagi menginterogasi ya, itu hindari. Jadi satu dari permasalahan yang dihadapi kunci itu jenengan berpikirnya itu menggiring. Bagaimana yang penjenengan tahu di kiri kanannya, atas bawahnya, si kunci ini sebenarnya punya banyak potensi jawaban. Itu jenengan arahkan kemana itu. Nah, itu sehingga secara nggak langsung maka kunci itu akan menemukan solusi yang dihadapi sendiri. Jadi lebih banyak ceritanya itu si kucingnya, bukan kita yang semacam interogasi, bukan. Itu dari saya. Itu dari saya, itu aja. Lebihnya sudah bagus itu.